Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Hadrat Masih Maud alaihissalam pulang dari sebuah perjalanan, dan di tengah perjalanan beliau dihentikan oleh seseorang yang disebutkan dalam kisah ini beliau adalah hafiz Quran. Orang itu bertanya kepada Hadrat Masih Maud bahwa, "Huzur, saya sangat mencintai Tuan dan tolonglah saya bagaimana cara melenyapkan kelalaian dari diri saya." Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menjawab kepada orang itu bahwa salat dan istighfar adalah obat yang mujarab bagi kelalaian diri kita. Kemudian beliau menyampaikan sebuah nasihat yang sangat indah bahwa ketika kita di dalam sholat, maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala dengan doa demikian: "Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosa sejauh-jauhnya." Apabila manusia berdoa dengan tulus hati dan lurus hati ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tiba saatnya suatu waktu doanya itu akan dikabulkan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa adalah janganlah kita terburu-buru oleh hawa nafsu, karena hal itu akan membuat suasana berdoa menjadi tidak baik. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam benih di ladang, tidak serta-merta pada saat itu ia akan kemudian panen. Artinya perlu waktu agar apa yang ia tanam kemudian berbuah dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Orang yang menunjukkan sikap tidak sabar dalam berbagai hal, ia akan luput dari apa yang ia kehendaki. Salah satu ciri yang melekat pada diri orang saleh dan mutaki adalah ia tidak pernah melepaskan kesabaran dari dirinya. Dan sudah banyak terbukti ketika seseorang terburu-buru oleh hawa nafsu, ia akan kehilangan banyak hal. Sebagai sebuah contoh lagi, misalnya seseorang yang tengah membuat sumur, ia terus menggali di kedalaman tertentu, dan karena ia kurang sabar, maka kemudian ia meninggalkan penggalian sumur itu. Padahal sesungguhnya kalau ia mau bersabar, hanya sejengkal lagi ia akan sampai kepada sumber air yang ia gali. Akan tetapi karena terburu-buru oleh hawa nafsu dan patah hati, maka ia kemudian meninggalkan penggalian sumur itu dan pindah ke tempat lain. Sikap tidak sabar yang ditunjukkan oleh orang yang menggali sumur ini telah memberikan kerugian kepada dirinya, dan seluruh kerja kerasnya menjadi sia-sia. Padahal apabila ia bersabar dan terus menggali satu jengkal lagi, ia akan sampai kepada sumber air yang dicita-citakannya untuk bisa mendapatkan air tanah yang baik. Hakikat yang sebenarnya perlu kita ketahui dan sebuah kebiasaan Allah Ta'ala yang patut kita pahami adalah bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan kenikmatan dan kelezatan di dalam berdoa dan beribadah setelah mengalami penderitaan dan kedukaan. Jika setiap anugerah dan kelezatan hanya diraih dengan cara yang mudah saja, maka manusia akan cepat melupakan semua nikmat itu. Dan pada akhirnya ia pun akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia yang patut kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.